Ya, oke. Halo semuanya. Kembali lagi sama aku di sini. Aku mau ngelanjutin dari video yang kemarin ya. Eh, Nanti kita bakal di sini kita bakal bahas nanti pakai bahasa baru ya. C++, sama ada nyenggol ke elektronika dikit ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk elektronikanya kalian mau coba ikutin boleh, atau mau lihat codingnya doang juga boleh. eh Ikut minat kalian aja sih. Cuman ini nanti aku tunjukin kalau misalkan coding itu bisa di eh, realisasikan, gimana ya ngomongnya. Jadi coding itu bisa dibaca sama mesin gitu ya. Nah, nanti mesinnya itu bakal melakukan apa yang kalian perintahkan kan gitu. Kalau misalkan di sebelumnya kan cuma teks doang tuh. Nah, ini aku bakal tunjukin simulasi langsung ke mesinnya gitu ya, bukan cuma hasil teks doang gitu ya. Oke, langsung aja eh, kita ke itu ya, Tinkercad ya teman-teman. Ya oke, di sini aku udah di Tinkercad ya teman-teman. Nah ini untuk kalian, misalkan kalian belum punya Tinkercad ya, itu kalian harus bikin akun dulu sih. Sebenarnya bikinnya simple juga, jadi harusnya kalian bisa ya. Oke, jadi di sini yang aku mau tunjukin itu eh kalau misalkan ini tuh bisa digerakkan sama coding gitu. Nah, ini ada coding. Nah, sebelumnya untuk rangkaian yang aku pakai, ini aku pakai Arduino ya. Arduino Uno R3, terus pakai servo, aku pakai fotoresistor atau LDR ya, sama resistor. Nah, rangkaiannya kurang lebih begini. Jadi untuk ini servo itu eh black wire-nya ke ground, red wire-nya ke 5 volt, terus green wire-nya ke 9. Ini kalau nggak salah bisa 9, 10, atau 11. Ya, terus untuk LDR-nya, terminal satunya aku taruh di 5 volt, terminal 2-nya aku taruh di A0. Nah, untuk resistor ini biar bisa jalan ya, nilainya 10.000, 10K. Eh, Terminal 2-nya aku taruh di A0, terus terminal satunya aku taruh di ground gitu ya. Sebenarnya terserah sih, terminal 1 2 bisa dibolak-balik. Oke, untuk codingnya aku begini. Ini servo, aku pakai INT LDR pin. Ini kan A0 nih. Jadi aku tulis A0 terus LDR value. Terus di sini ada voice setup. Servonya attach di 9, terus di pin signal servo. Terus yang ini void loop, ini untuk LDR, value LDR-nya ya, sama dengan analog read ini, terus LDR pin, baca LDR, terus pakai INT sudut sama dengan map, LDR value, terus ini angkanya, terus mapping mapping ke sudut servo, naik servo, titik right sudut, terus delay-nya 20. Gitu aja sih. Kalian bisa copy aja ini. Nah, coding tadi itu udah mencakup pembacaan sensor, terus kontrol motor, sama ini demonya bakal aku lakuin ya. Ini untuk startnya pakai ini, start simulation. Nah, ini kan nah, sebelum aku start kan ini lurus nih, yang panjang. Nah, udah mulai belok kan, agak belok. Terus kalau aku klik LDR-nya, terus ini light-nya aku tambahin, tuh dia bakal muter gitu.
Kalau diganti-ganti dia muter ya teman-teman. Ini sensornya LDR atau photoresistor. Oke, kurang lebih gitu aja sih yang mau aku tunjukin di Arduino ini. Kalian bisa main-main aja. Ya, oke, udah sih ya. Ini udah. Ya, oke kurang lebih gitu aja sih teman-teman untuk Tinkercad-nya ya. Kalian bisa cobain aja masing-masing ya. Nah, oke di sini aku mau coba itu ya teman-teman, perlihatkan ke kalian. Nah, di sini aku udah bikin beberapa sintaks. Yang pertama itu ada C++, yang kedua ada JavaScript sama PHP. Nah, jadi ini tuh masing-masing bahasa pemrograman yang berbeda ya teman-teman. Eh, aku bakal tunjukin contohnya ya, contoh perbedaannya. Bentar. Nah, oke di sini kan C++ itu untuk if else-nya. Ini kalau if A lebih dari B, itu pakainya code. Ini ya, code. Code, terus habis itu kurang dari dua kali, terus eh petik ya. Petik dua A lebih besar, terus ini else lagi. Else code. Nah, ini untuk C++ ya. Nah, untuk JavaScript ya, itu pakainya yang atas sama if-nya. Nah, code-nya ini diganti console log. Nah, ini ya teman-teman. A lebih besar, terus else sama pakai else, console log lagi. Jadi kayak sebenarnya gimana ya? Kayak formatnya itu kurang lebih sama, cuma bahasa yang dipakai itu sedikit berbeda aja gitu ya. Nah, yang terakhir itu PHP. PHP ini buat bikin web ya teman-teman. Jadi dia tuh harus pakai ini nih, tanda dolar ya. Ini jadi sebelum A sama B itu harus dikasih dolar dulu. Nah, jadi if dolar A lebih dari B, lebih dari dolar B, pakainya echo. Nah, ini ya, echo A lebih besar, else echo B lebih besar. Gitu ya, teman-teman. Ada juga itu ya, kalau pakai for loop. Nah, C++ itu kalau pakai for loop, kan kodenya kan pakai for ya. Jadi dia tuh for terus pakai int ya teman-teman. Kalau misalkan JavaScript itu dia pakai for sama juga kan base-nya itu ya base-nya for dia pakainya let ya bukan int tapi pakai let. Nah untuk PHP itu dia for for terus habis itu dia pakai dolar ya langsung dolar dia nggak ada int nggak ada let langsung dolar gitu ya. Nah, kurang lebih itu ya beberapa perbedaan logika dasarnya, teman-teman. Ini juga contoh sintaksnya ini untuk if else-nya. Kalau yang apa namanya for loop-nya tadi udah aku terangin ya. Oke, langsung aja kita move on ke selanjutnya ya. Nah, oke di sini aku mau kasih kalian rangkuman ya. Ini rangkuman dan tips konsep inti C++ dan cara menulis kodenya itu biar rapi gitu ya. Ini aku pakai eh search-nya pakai Perplexity. Nah, ini konsep inti bahasa C++. Struktur utama C++ itu memakai fungsi utama int main. Ya, tadi udah aku contohin ya. eh Sebagai titik awal eksekusi program dibuka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal ini ya. Terus deklarasi variabel. Nah, eh variabelnya itu wajib didefinisikan itu ya, seperti pakai int
load, sama char sebelum digunakan. Nah, ini ada kontrol alur. Ini tuh struktur yang digunakan itu bisa pakai if else, for, dan while untuk mengambil keputusan dan perulangan secara efisien ya. Terus ini ada Object Oriented Programming atau OOP. Nah, itu mendukung konsep kelas dan juga objek, kelas objek yang termasuk enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, sama polymorphs. Nah, ini ada tipsnya biar nulisnya kalian rapi ya. Ada indetansi dan juga spasi. Nah, kalian itu kalau nulis itu pakai indetansi yang konsisten gitu ya. Biasanya itu 2 atau 4 spasi biar blok kodenya itu bisa mudah dibaca gitu ya. Terus ada komentar yang jelas. Jadi kalian tuh eh, setiap baris itu kalian tulis komentar yang ringkas dan menjelaskan maksud dari baris kode tersebut itu apa, fokusnya kenapa, bukan cuma apa doang ya. Jadi fokusnya kenapa juga gitu ya. Terus ada penamaan variabel. Nah, pilih nama variabel itu yang deskriptif ya. Ini ada contohnya, itu jumlah data, bukan hanya A atau X. Jadi kalau A atau X itu terlalu simpel, kalian bikin yang lebih deskriptif gitu ya. Terus ada pemisahan fungsi. Jadi kodenya itu disusun jadi beberapa fungsi kecil sesuai tugasnya, biar mudah diperbaiki dan juga diuji gitu ya. Ini kayaknya aku udah terangin ya kemarin waktu di Python, kurang lebih mirip juga. Jadi kayak dipisah-pisahin gitu ya teman-teman sesuai fungsinya biar eh, lebih rapi dan juga lebih enak dilihat gitu ya. Terus pakai library yang standar, contohnya kayak IOStream, vector, dan juga fungsi bawaan, biar efisiensi kodenya itu lebih pendek, nggak terlalu panjang gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita move on ke yang selanjutnya ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini aku bakal jelasin tentang OOP, STL, template, terus integrasi IoT atau hardware. Nah, yang pertama OOP atau Object Oriented Programming itu menggunakan gimana ya? Menggunakan kelas. Jadi dia menggunakan kelas untuk membuat tipe data buatan sendiri, gitu ya. Nah, kelasnya ini itu berisi atribut, yaitu atribut variabel atau data member dan juga fungsi, yaitu metode dan juga member function gitu ya. Terus C++ ini mendukung enkapsulasi atau menyembunyikan data, pewarisan atau inheritance, dan juga polymorphisme atau fungsi gimana ya, fungsi dan objek lagi, objek yang bisa punya banyak bentuk gitu ya. Ini ada contoh singkat kelasnya, misalkan kelas mahasiswa, terus publik ini string nama, terus void siapa, ini code ya yang tadi, halo saya, terus ini nama, berarti kalian masukin nama ya di sini, terus diselesaikan gitu ya. Terus STL itu standard template library. Nah, STL ini tuh kumpulan struktur data dan juga algoritma yang siap pakai di C++. Contohnya itu ada vektor, yaitu array dan juga dinamis. Terus ada queue, stack, map, dan juga set. STL ini memudahkan penyimpanan dan juga pengolahan data tanpa perlu bikin struktur sendiri. Contohnya itu ini ya di bawah, vektor, vektor int data 1, 2, 3 gitu ya. Terus ada template. Template ini ya sesuai namanya mungkin kalian juga banyak yang udah tahu artinya template itu apa. Ini memungkinkan penulisan fungsi atau kelas generik yang bisa dipakai untuk tipe data apapun gitu ya. Jadi kalian nulis sekali doang bisa dipakai buat semuanya gitu. Ini tuh sangat efisien untuk kode yang reusability. Misal template type name T, nah T tambah TA, TB, terus di return A plus B gitu ya. Nah, ada integrasi IoT dan juga hardware. C++ ini tuh banyak dipakai ya buat mengendalikan hardware atau IoT. Contohnya tadi yang udah aku coba ya lewat Arduino. Terus ada ESP8266 atau ESP32, ada Raspberry Pi dan juga lain-lain.
Terus selanjutnya si Bluetooth ini digunakan untuk membaca sensor, mengirim data lewat WiFi dan juga kontrol perangkat seperti relay, LED dan juga motor. Tadi udah aku contohin juga ya. Terus contohnya itu menghubungkan sensor ke Arduino yang tadi dan mengirim data ke cloud atau server menggunakan kode C++ Arduino IDE. Itu ya kurang lebih teman-teman. Di sini aku bakal tunjukin sebenarnya udah ya kemarin ya. Ini konfigurasinya aja sih mungkin untuk C++ nya nanti ya di VS Code. Jadi kemarin kan aku udah contohin ya untuk instalasinya. Jadi kurang lebih begitu. Kalau untuk yang OS lain, kalau untuk eh apa sih namanya Mac ya, itu harusnya nggak beda jauh sih. Mungkin unduh file di sini mungkin kalau kalian Mac itu harusnya downloadnya untuk Mac ya, bukan Windows. Ini karena aku pakai Windows, jadinya downloadnya for Windows gitu ya. Otomatis lah, bisa dibilang. Nah, kalau Windows kan tinggal unduh aja filenya, terus klik 2 kali install gitu doang ya. Terus kalau misalkan Mac, mungkin perlu diekstrak dulu kali ya. Jadi filenya mungkin zip, terus diekstrak, terus ya kurang lebih sama juga untuk kayak Windows ya, jadi diinstal gitu doang. Nah, kalau Linux itu mungkin pakai package manager ya, teman-teman. Mungkin pakai Ubuntu, sudo apt install code ya, atau enggak Fedora sudo dnf install code gitu ya. Oke, mungkin langsung aja kita ke VS Code kali ya. Nah, untuk install C++, pakai extension. Ada nggak ya di sini? Kita coba aja ya. Oh, ada. Langsung aja berarti install dari sini ya. Nah, install aja udah. Compile. Ini runner. Oke, udah ya. Mungkin Arduino sekalian kali ya. Oh ini si iPad boleh deh. Ya udah itu aja. Sekarang Arduino. Ini tema doang ini. Hmm, coba pakai ini ya. eh Platform. Oh ini ada nih. Nah. Ini aja ya. Oke, install. Ya ini mirip Arduino ya teman-teman. Platform ini. IO IDE.
Terus untuk compiler C++ tadi udah ya harusnya. Iya udah, ini compile ini kan. Oke, ya kurang lebih itu sih. Langsung ada install dari extension ya. Oke, oke. Tadi aku cari-cari, aku tanya-tanya di Google ternyata harus install manual ya untuk compilernya teman-teman. Jadi aku nemu katanya pakai MinGW. Jadi kalian bisa coba ya. Mungkin eh ini linknya. Terus kalian download aja. Tadi downloadnya dari sini aku udah download duluan. Ah lupa. Download aja di bentar. Nah ini nih. Ini langsung aja install. Hmm. Continue. Kalian tunggu aja ya. Continue. Nah ini. Kalian tentang ini. Untuk yang lain. Ntar ya teman-teman. Oke jadi kalian centang dua ini ya. Ini min-gw 32 base sama min-gw 32 gcc g++. Oke. Terus kalian add change. Oke. Kalian tunggu ya. Aku skip aja ya teman-teman. Terus kalian cari nih advanced system settings. Kalian klik environment variables. Terus system variables. Ini kalian cari path. Kalian klik edit. Kalian klik new. Nah, sebelum itu kalian harus cari ini dulu ya, min-gw ini. Ini folder yang bakal muncul setelah kalian install ya. Di sini aku muncul di OSC, terus klik, terus ke bin. Nah, ini kalian copy ini, terus kalian new, kalian paste. Nah, begini ya, kurang lebih gini, oke. Terus sudah, oke oke.
Ini aku close dulu. Ini aku close juga. Terus aku buka ulang ya VS Code-nya. Hmm, Bentar ya. Ini kalian ketik G plus plus ini dua version. Muncul nggak? Coba. Oh, ini harus di save dulu ya. Ya udah save. Oh, bentar, kok gini ya? Oke, sorry teman-teman tadi salah ya. Bukan dijalanin di VS Code, harusnya di terminal ya. Nah, begini, kalian ketik G++, terus strip dua kali, version. Nah, kurang lebih bakal muncul begini ya. Nah, ini udah bisa berarti. Itu udah terinstall ya, teman-teman. Nah, oke, karena udah terinstall ya, teman-teman. Di sini bakal eh, selanjutnya yaitu struktur itunya, struktur folder sama file, terus setup awal ya. Ya udah, ini kayak kemarin ya, teman-teman. Kalian bikin folder. Nah, new. Misalkan di sini aku bikin pakai nama project sini plus plus. Oke, down. Nah, kalian tinggal buka aja. Ini open folder project C++, select folder. Nah, ini don't save. Terus, hmm, habis itu kalian new file ya. Ini pakai text file. Ini, bentar, kok aku lupa ya. Bentar ya teman-teman. Nah, udah ketemu ya teman-teman. Jadi, eh, kalian tinggal ke file, terus new file. Ini kalian kasih nama. Misalkan kalian kasih, ya ini aku udah bikin ya untuk mainnya, main CCP, main CPP. Nah, ini main CPP. Terus kalian ke, nah ini ya, yang tadi file folder kalian. Udah kalian tinggal klik file aja, udah beres. Jadi ya kurang lebih begitu. eh Bentar. Nah, di sini aku ada, oh ya udah jalan. Di sini aku ada struktur kode dasar C++ ya teman-teman. Nah, untuk include terus IOStream ini itu include library, terus ada using namespace std. Ini untuk namespace opsional ya. Terus int main ini fungsi utama, terus ada code tadi aku udah coba ya. Ini output, terus return ini program selesai, return to zero ya. Ini yang pertama itu ada preprocessor directive. Ini tuh baris awal ya teman-teman.
Jadi eh, ini tuh include library yang dibutuhkan gitu ya. Atau yang include IOStream, terus ada namespace gitu. Itu biasanya dipakai mempersingkat penulisan standar ya dari library. Contoh code daripada std code ya. Terus fungsi utamanya tempat program dieksekusi. Nah, wajib ada satu fungsi int main ya. Terus ada statement dan juga ekspresi. Ini tuh baris-baris perintah di dalam blok utama atau fungsi lainnya ya. Selanjutnya ada titik koma di akhir baris. Di setiap statement itu wajib diakhiri dengan titik koma, titik koma doang, sorry, nggak ada titiknya ya. Terus komentar. Nah, untuk komentar, eh pakai ini ya, garis dua. Eh, ya garis miring dua, sorry. Kan pakai apa yang Python itu pakai pagar ya. Jadi pakai garis miring dua ya, teman-teman. Oke, mungkin kita coba pakai Hello World kali ya. Ya, kita langsung coba Hello World deh. Ya, ini udah tinggal run aja ya. Ya, halo dunia ya, Hello World. Yang kebanyakan Hello World, coba kita ganti Hello World. Nah, ya, Hello World bisa. Terus aku mau coba sesuatu deh. Coba G++, terus main.cpp nol, hello, sorry titik. Oke, kurang lebih begini ya. Bentar dulu deh. Ternyata nggak bisa ya teman-teman. Jadi nggak usah, udah gini aja ya. Nah, ya udah gini aja ya. Ya oke, kurang lebih itu ya dari aku teman-teman. Semoga kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing dan eh, paham ya dengan apa yang aku jelasin. Oke, terima kasih udah nonton aku. Aku pamit.